saat ini memang penuh tantangan ya. Cuman kalau kita berkaca di 2021, ternyata kan salah satu pendorong ekonomi kita malah dari sisi net ekspor impor ya. Jadi diharapkan juga tahun ini dapat ekspor impor dapat menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih lagi dengan adanya local currency settlement ini pelaku ekspor impor khususnya ke negara-negara yang sudah bekerjasama dalam skema LCS ini akan menjadi pendorong ya bagi pertumbuhan ekspor impor ya. Dan di satu sisi juga ini akan lebih menstabilkan rupiah karena nanti dengan LCS ini demand terhadap US dollar juga akan lebih moderat. Ini juga menjadi salah satu faktor yang tadi saya katakan faktor yang menstabilkan nilai tukar rupiah ya. Jadi kalau kita lihat dari 2015 kan sebenarnya udah banyak ya aturan-aturan atau regulasi dari BI untuk menstabilkan rupiah seperti kewajiban hedging bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki utang luar negeri. Di satu sisi juga bagi pihak-pihak yang membeli US dollar juga harus memberikan underlying transaksi sehingga menghindari motif spekulasi ya untuk pembelian US dollar. Di lain sisi juga adanya kewajiban penggunaan IDR di wilayah NKRI ini juga menjadi faktor yang bersama dengan LCS ini menjadi faktor yang menstabilkan nilai tukar rupiah. Oke, tapi kalau kita lihat dari mungkin evaluasinya Pak di sepanjang tahun 2021 ini, kita ketahui juga tahun 2021 ini merupakan tahun di mana pemulihan ekonomi nasional juga sudah mulai berjalan begitu. Nah ini kira-kira seperti apa sih Pak evaluasinya untuk penggunaan LCS di dalam negeri sendiri? Jadi 2021 tadi saya sampaikan secara nasional memang ekspor impor kan tumbuhnya cukup baik ya, di atas 30% ya. Cuman tahun lalu memang negara-negara tujuan dari ekspor impor yang telah tergabung dengan LCS ini memang mengalami sedikit penurunan ya. Namun di satu sisi saya yakin tahun depan akan lebih baik lagi ya. Jadi kalau kita lihat dari transaksi di 2021 yang cukup aktif meningkat ini transaksi dengan Malaysia dan Jepang ya, disusul oleh Thailand ya, dan diharapkan dengan bergabungnya Cina ya tahun depan karena memang kan ekspor impor Indonesia ke Cina lebih banyak ya, jadi diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekspor impor khususnya dari sisi yang menggunakan skema LCS ini. Oke, tapi sebelum kita membedah satu persatu ya Pak ya hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang menggunakan LCS, tapi ini mungkin menarik juga tadi Anda katakan bahwa di satu sisi LCS ini juga berpengaruh ya kepada stabilitas rupiah juga, apalagi di tengah kondisi geopolitik yang kita ketahui saat ini juga tengah menjadi perhatian dari berbagai pihak. Nah kalau dari Anda sendiri Pak Royadi melihatnya seperti apa sih LCS ini juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah kondisi seperti ini? Ya, jadi di balik risiko geopolitik yang sekarang lagi terjadi, namun di satu sisi kita mendapatkan semacam sedikit tailwind ya, positif faktor dari meningkatnya harga komoditi ya. Jadi Indonesia kan secara umum net eksportir komoditi ya. Jadi dengan kenaikan harga komoditi ini diharapkan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri ya. Jadi kayak di 2020 dibanding 2019 kan tumbuhnya lumayan tinggi ya, 2,53 miliar US dollar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah tahun ini juga diharapkan terus berlanjut peningkatannya ya. Bagi nasabah tentunya atau bagi debitur penggunaan LCS ini sebenarnya manfaatnya banyak ya. Jadi dari sisi kewajiban threshold untuk transaksi ini ada relaksasi. Yang kedua juga dari sisi biaya hedging juga dengan menggunakan LCS ini akan lebih murah dari sisi nasabah ya. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.